Buat teman-teman semua yang sudah banget melewati masa-masa atau momen-momen kejadian-kejadian yang seru, menyenangkan atau bahkan gak terlupakan ya di tahun-tahun ini ya, tahun sebelumnya atau tahun ini ya teman-teman, ketika kalian mungkin mendengarkan di tahun yang sebelumnya dari tahun baru, atau kalian pernah mengalami hal-hal yang luar biasa ekstrimnya gitu kan ya, sehingga jadi trauma ataupun justru kenangan-kenangan yang menyenangkan ya, bisa jadi seperti itu. Semoga hal-hal tersebut bisa jadi pembelajaran ya teman-teman ya, buat ngebangun lagi fondasi mimpi kalian, cita-citanya kalian. Tentunya bukan sekedar kayak mandek jadi mimpi aja gitu kan, tapi membangunnya menjadi sebuah kenyataan. Barengan sama Oracle Card Indonesia di readingan kali ini buat kalian semua teman-teman Gemini, kita bakalan intip-intip sejenak ya 2020 sekiannya kalian. Berapa yo sekarang ya, tahun berapa nih gitu kan ya teman-teman ya, kita bakalan intip-intip. Nah kalian boleh pilih ya, apakah kalian mau pilih di deck 1, 2 atau 3 yang manapun ya, tapi pastikan kalian dengerin tiga-tiganya teman-teman ya, siapa tahu ternyata tiga-tiganya ini bakalan jadi seru-serunya mimpi-mimpi kalian yang terwujud semua. Oke, general reading ya, jadi ini umum buat siapa ya boleh. Jadi selain teman-teman Gemini, teman-teman lain yang cross watcher dan sebagainya boleh banget yang namanya ikut mendengarkan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya, bisa jadi motivasi. Sama seperti dengan Oracle Card Indonesia yang selalu termotivasi buat teman-teman semua yang mendengarkan gitu kan, untuk selalu berkarya, menghasilkan suatu karya yang bermanfaat buat teman-teman semua ya. Ada channel Oracle Card Indonesia yang kalian dengarkan pada saat ini, lalu ada Oracle Card Indonesia Soul Story, dan juga ada Oracle Card Indonesia Sound Therapy untuk kalian yang tertarik banget untuk berbenah-benah diri dengan mendengarkan audio sound therapy, brainwave, binaural, isokronik, dan lain-lain sebagainya. Ayo kita baca buat teman-teman Gemini. Still this channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful world for you. Alright ya, kita akan terlebih dahulu membaca di deck yang kalian pilih, yang ini dulu ya teman-teman. Yang pertama kita bakalan lihat nih, ada apa di 2024-nya kalian ini teman-teman ya. Kita lihat 2024 atau 2000 berapa nih sekarang? Atau 2025 gitu, atau 2026. Nah, kita lihat ya. Oke, kalau kita lihat di sini ya teman-teman ya, seputar tahun ini ya, ini akan banyak sekali perjalanan yang berkaitan dengan pekerjaan. Bisa jadi keluar kota, keluar negeri, keluar angkasa ya, kalau buat kalian yang kerjanya di luar angkasa ya, mungkin aja terjadi gitu ya. Seputar pengembangan diri ya. Jadi tahun ini tahun dimana pas banget, bagus banget untuk kalian yang mau sekolah lagi ataupun mau bikin settle hidup gitu kan, dengan belajar lagi, mencari pekerjaan yang jauh lebih tepat, memulai suatu usaha, memulai suatu bisnis ya. Ini adalah tahun yang tepat untuk kalian semua, dan potensi-potensi untuk memulai lagi segala sesuatu ya dari awal ada nih teman-teman ya. Tentunya kalau misalkan dibilang apakah akan mulus-mulus saja, lumayan gitu kan, lumayan 80% mulus ya, 20%-nya ya ada sedikit tantangan teman-teman ya. Terutama tantangan yang berkaitan dengan pekerjaan kalau ini ya. Seseorang yang kaitannya ya, kalau misalkan kita bilang orang dengan figur otoritas yang di atas kamu secara jabatan ya, ada tantangan-tantangannya. Mungkin aja yang di akhir-akhir tahun yang sebelumnya ya kalian mendengarkan, bisa jadi sudah mulai ketahuan gitu loh, mulai dari awal-awal ini ya, akhir-akhir tahun sebelumnya ya, seperti ini. Lalu kalau kita lihat di sini ada beberapa hal yang mungkin
ya, mesti belajar untuk ikhlas, untuk melepaskan teman-teman ya. Karena sekali lagi kalau kita bicara tentang kehilangan ya, alam semesta ini nggak tinggal diem teman-teman. Ketika kita kehilangan, justru itu saatnya kita mendapatkan yang baru gitu kan. Jadi kalau kehilangan mungkin materi atau non materi ya, ada kerugian ya seperti itu, bukan berarti kamu kehilangan banyak hal gitu kan, tapi ya ambil sisi baiknya. Ketika kita kehilangan, itu adalah space yang disediakan sama alam semesta untuk mendapatkan hal-hal yang baru seperti itu ya. Ketegasan penting banget teman-teman ya, disiplin, ketegasan ya, hal-hal yang seperti ini wajib banget. Artinya wajib itu dalam artian kalau kita nggak disiplin ya, kita pasti bakalan keteteran banget teman-teman ya, keteteran banget gitu, karena pekerjaan lagi banyak ya, hal-hal yang mau dibangun juga lagi banyak banget ya, seperti itu. Walaupun mungkin hasilnya masih belum secara signifikan wow gitu ya, 1-10 kamu ngarepnya 10 ya, ini masih belum 10 ya, kemungkinan besar bisa didapatkan 6 atau 7 lah, sudah lumayan ya, sudah bagus banget ya, seperti ini ya, kurang lebih ya seputar 2020 sekian ya kalian ya, seperti itu secara overall. Nah kalau kita lihat untuk kuartal yang pertama teman-teman ya, kuartal yang pertama atau 4 bulan yang pertamanya, kamu yang di deck ini ya, pilihan deck yang seputar hal yang masih ya kaitannya dengan pekerjaan tentunya ya, ada kaitan dengan pekerjaan, kaitan dengan masa lalu, kaitan dengan tujuan-tujuan yang sebaiknya dicapai ya, seperti itu. Apakah gampang? Ya kurang gampang, tapi bisa dilewati dengan baik. Yang penting kamu belajar untuk bisa mengendalikan emosi, jangan cuma berpikir kayak sesaat tapi merugikan pada akhirnya gitu loh teman-teman ya. Sabar ya. Lalu empati atau perasaan ini juga penting teman-teman, dalam arti kita tuh di dunia ini kan gak hidup sendiri, walaupun kalau misalkan kita bilang bahwa kita punya kemandirian sendiri ya, tapi tetap kita itu masuk makhluk sosial ya, dimana kita juga membutuhkan orang lain teman-teman ya. Kita nggak mungkin kan yang namanya tidak membutuhkan orang lain ya. Kamu makan ya, bahan makanannya dari mana, dari siapa ya kan, yang kerja siapa ya, petani ya, macam-macam lah ya. Bukan berarti lalu kayak tapi kan aku mandiri kak, iya tapi kamu tetap beli barang kemana-mana juga butuh orang lain kan gitu kan, kamu belinya di mana, kamu membutuhkan bahan itu diolah oleh siapa. Nah hal seperti itu ya teman-teman ya, seperti ini. Lalu sabar, jangan terbawa sama emosi-emosi sesaat, dan jangan cuma berpikir mengenai kamu aja gitu ya. Kadang-kadang kita perlu belajar untuk melihat ya dari orang lain ya, belajar dari orang lain. Jadi wajar sih teman-teman ya, jadi jangan langsung menanggapi segala sesuatu hal dengan negative thinking gitu, tapi ngelihat segala sesuatunya dari sisi pandang yang lain ya, itu akan sangat membantu banget. Nah seperti itu. Lalu di kuartal yang pertama ini teman-teman ya, hati-hati seputar kepala, beban tanggung jawab ya, berpikir yang terlalu overthinking banget, kerja terus gitu kan ya. Jadi hati-hati di sana teman-teman ya. Dipastikan kesehatan, ke pekerjaan ya, istirahat, semuanya seimbang ya. Seperti itu. Lalu kalau kita lihat di sini survive ya. Bulan survive, kuartal survive ya, yang pertama ini survive dulu kalau untuk keuangannya kamu teman-teman. Bukan berarti artinya survive itu berarti ini dong kehilangan banyak ataupun gak punya banyak gitu ya, enggak juga teman-teman ya. Ini sih lebih ke kayak peluang itu ada ya, prosperity juga ada. Kalau kita lihat di kartu ini ya, ada peluang ya, rezeki juga ada gitu loh. Cuman ya tidak segampang itu gitu ya, tidak segampang itu ya, gak gampang teman-teman ya, masih survive dulu di bulan ini ya. Ini untuk keuangan. Lalu kalau kita lihat dari sisi relasi juga mesti berjuang nih teman-teman ya, secara internal perlu diperbaiki. Artinya kita tuh nggak bisa nyalain orang lain yang di luar dari hubungan kita, right ya. Yang kita bisa lakukan adalah membenahi sistem yang ada di dalam hubungan kita itu seperti apa. Karena
Ya kalau misalkan secara internal nggak kuat, ya pastilah gampang ada pihak-pihak ketiga yang masuk gitu loh, ada celah-celah yang pastinya masuk. Ya jadi perbaiki secara internal seperti apa ya. Kalau nggak bisa diperbaiki ya pasti ambiar lah hubungannya teman-teman ya. In relation ya seperti itu. Dan kalau buat kalian yang sedang banget kudu mempertimbangkan sebuah hubungan, ya ini adalah saat yang tepat, kuartal yang tepat ya teman-teman ya, buat kalian yang hubungannya nggak biasa. Artinya pertimbangan-pertimbangan harus dilakukan, ya pertimbangkan. Karena kalau kita bicara mengenai hubungan, it's not about you and me ya, tapi ada banyak sekali, apalagi kalau kita hidup masih di ada timur gitu kan ya, yang namanya orang tua, keluarga dan lain-lain sebagainya, ya ini harus dipertimbangkan juga sih teman-teman ya, seperti itu. Lalu kalau kita lihat di sini pencapaian sebenarnya jauh lebih oke gitu, cuman masih belum maksimal, dan untuk meraih kemaksimalan tersebut kamu tuh butuh yang namanya ekstra gitu loh teman-teman, daripada yang sebelum-sebelumnya begitu. Oke, ya ini untuk kuartal yang pertama. Ini untuk kuartal yang pertama ya. Lalu kalau kita lihat untuk kuartal yang kedua ya. Menjadi pengantinmu, kuartal yang kedua ini ada love, which is kalau misalkan kita lihat secara love ini kita diingetin buat apa sih ya, buat sayang sama diri, merawat diri ya. Hati-hati teman-teman ya, kuartal yang kedua jangan terlalu gampang baper, karena kalau kamu baper nggak jadi apa-apa nih ya. Sabar, jaga mood, jaga pergaulan cukup baik teman-teman, karena kalau misalkan kamu kayak kecemplung di pergaulan yang gak baik, ya pasti ya kuartal kedua ini akan diisi dengan hal-hal yang gak baik gitu. Jadi jangan terlalu gampang baper sih ya, jaga moodnya kamu, jaga pergaulan juga teman-teman ya. Kalau kamu merasa diri kamu gak disayangi atau gak dicintai atau tidak dimengerti ya, larinya gak usah ke yang lain-lain gitu ya. Karena kalau misalkan kita mengharapkan orang lain buat sayang sama kita, ya nggak mungkin. Karena apa, kita sendiri aja nggak sayang sama diri kita, apalagi orang lain gitu. Jangan ngarep teman-teman, jangan ngarep ya. Dan belajar sayang, belajar merawat diri ini penting ya. Mencintai apa yang dikerjakan juga penting banget ya, karena kalau kita mengharapkan hasil yang maksimal, maka apa yang kita lakukan juga kudu maksimal gitu ya. Kebayang gak sih kamu kerja tapi kamu gak suka banget sama kerjaannya, kira-kira kerjaan kamu bakal jadi besar gak sih? Enggak lah gitu kan. Karena apa? Karena hati aja udah setengah gitu ya. Lalu untuk relationshipnya kamu di kuartal yang kedua ini kudu belajar saling nih teman-teman ya. Karena kalau kita bicara mengenai aku sayang kamu atau kamu sama yang aku ya, itu pasti gitu. Tapi tapi kalau membuat pasangan merasa disayangi, membuat pasangan merasa dicintai, nah ini dia nih teman-teman ya. Butuh perjuangan banget kalau hal-hal yang seperti itu. Jadi kenali bahasa cintanya, kenali bahasa maafnya ya. Karena itu penting. Nah, untuk kalian yang menjalani sebuah hubungan tapi kompleks ya, dipikirin dulu yuk, dipertimbangkan dulu yuk mateng-mateng ya. Apalagi kalau misalkan kita berkenan atau berminat untuk menuju ke jenjang yang lebih lanjut dalam sebuah hubungan ya. Bukan hanya mengenai aku, bukan hanya mengenai kamu teman-teman ya, tapi mengenai kita dan embel-embel di belakangnya ini ya. Kalau dengan bersama tapi yang tersakiti banyak orang ya, kenapa harus gitu ya. Kalau bahagia aja bisa, ngapain milih jalur yang enggak gitu ya. Seperti itu ya teman-teman. Lalu juga apa ya, kayak hal-hal yang kamu ingin dengar ya, dari hal-hal yang kamu inginkan nih, besar kemungkinan kamu bisa dapatkan nih teman-teman ya. Walaupun mungkin ada beberapa hal yang bisa tahu gitu ya, kabar dari seseorang, kabar dari pekerjaan, kabar dari apa gitu ya, hal-hal yang memang kamu tunggu ya, kamu nanti kamu akan mendapatkan beritanya di kuartal yang kedua ini. Oke, seperti itu. Lalu kita lihat untuk kuartal yang ketiga teman-teman.
kuartal yang ketiga ada secret ya. Kalau kita bicara mengenai secret adalah mengenai hal-hal yang dipendam, hal-hal yang disembunyikan ya. Seperti ini. Potensi ada clash ya dengan seseorang ini ada ya. Jadi terputus kontak silaturahmi ya juga memungkinkan seperti itu, teman-teman. Ya, jatuh bangun dalam hidup biasa gak sih buat kamu? Ya biasa banget gitu, tapi bagusnya kamu bisa bangkit ya. Jadi ini diingetin buat apa? Buat perubahan yang besar ya, buat berubah ke arah yang jauh lebih baik ya. Even kalau misalkan lingkungan kamu tidak mendukung hal tersebut ya, lakukan teman-teman ya, seperti itu. Potensi rahasia-rahasia yang ditutupin terbongkar ini ada, entah itu dari sisinya kamu atau entah itu dari sisinya orang lain ya teman-teman ya. Tapi yang jelas di kuartal ketiga ini perubahannya drastis. Banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi ya, seperti itu. Hati-hati teman-teman ya, di kuartal ketiga ini sakit-sakit yang udah disepelein udah lama gitu kan ya, hati-hati, tetap diperhatikan ya. Lalu juga mesti siap nih ya, di kuartal ketiga ini kalau ada pengeluaran dadakan atau pemasukan juga dadakan gitu kan. Kalau pemasukan sih happy-happy aja kan ya. Tapi kalau misalkan pengeluaran yang dadakan, nah ini yang bikin deg-degan gitu. Hati-hati ya, terjebak di hubungan-hubungan masa lalu ya di kuartal yang ketiga ini. Tadi sebenarnya dari kuartal yang kedua udah kelihatan ya, ada pengaruh-pengaruh masa lalu yang akan muncul di kuartal yang ketiga ini teman-teman ya. Buat kalian yang in relation ya, belajar lebih terbuka yuk teman-teman ya. Menyampaikan perasaan itu penting banget teman-teman ya, apalagi kalau misalkan kamu udah serius banget sama seseorang gitu. Ngomong atau bicara ya, karena dengan seperti itu komunikasi kalian pasti akan baik ya. Lalu buat yang have a complicated relation ya, terjebak di hubungan masa lalu, hati-hati ya di sana. Fokus ke realita pada saat ini. Kadang gitu gak sih teman-teman, ketika kamu tuh bersama dengan seseorang tersebut itu adalah masa lalu gitu ya, kamu keingat momen, keingat kenangannya. Sebenarnya apakah kamu ingin kembali atau tidak, itu gak ada hubungan dengan memori yang terjadi ya, atau hal yang pernah terjadi. Jadi lihat secara realitas realitas ya pada saat ini itu seperti apa. Stop yang namanya terjebak-jebak di hubungan-hubungan yang masa lalu. Potensi ada crash ya, putus secara silaturahmi, tapi juga ada potensi terjalin kembali silaturahmi yang sempat terputus ya. Ini juga ada sih salah paham ya, semoga bisa selesai. Ada sih potensi konflik kayak gitu teman-teman ya. Alright ya, ini adalah deck yang pertama ya, atau yang di sebelah kanan tadi ya, untuk kalian yang memilih. Nah, oke. Sekarang kita bakalan lihat untuk yang kedua ya. Nah, yang di deck kedua ini teman-teman ya, kita bakalan lihat nih. Nah, semoga lebih baik ya daripada yang sebelum-sebelumnya. Tapi ya sebenarnya nggak ada yang baik, nggak ada yang nggak baik ya. Kalau kita bisa melihat segala sesuatunya dengan jauh lebih positif ya, pasti hasilnya pun juga bakalan jadi positif. Nah, kita bakalan lihat nih kuartal pertama, kedua, dan yang ketiga. Wow ya. Di tahun ini teman-teman, sepertinya kamu bakalan sangat sibuk sekali. Artinya pekerjaan akan sangat banyak ya, tapi pekerjaan yang berkaitan dengan apa namanya ya, berkaitan dengan orang-orang di luar dari diri kamu. Artinya bukan hanya kamu aja gitu, tapi selalu akan berada di kondisi ngertiin ya perasaannya orang lain gitu ya, terus harus ngertiin pekerjaannya orang lain. Dan entah kenapa banyak sekali orang-orang yang minta bantuan sama kamu di tahun ini teman-teman ya. Jadi kayak orang banyak yang curhat, orang yang banyak minta pendapat, orang banyak yang menggantungkan ya harapannya sama kamu ya, ada ya seperti itu. Jadi
kamunya sendiri juga mesti komitmen ya untuk memanage waktu dengan sangat baik. Jangan cuman kayak sibuk untuk orang lain tapi kamunya sendiri nggak punya waktu untuk diri kamu sendiri, me time-nya nggak ada gitu teman-teman. Belajar melakukan apa yang ingin kamu lakukan ini juga penting banget ya, bukan orang lain yang pingin kamu lakukan apa ya. Lalu juga kalau misalkan lihat di sini sibuk banget ya, bukan berarti kamu nggak peduli sama diri sendiri loh teman-teman ya. Ada masa dimana kamu juga mesti peduli sama dirinya kamu sendiri. Artinya kalau kita bilang bahwa dalam hidup kita nggak boleh yang namanya hitung-hitungan gitu kan ya, tergantung gitu kan, hitung-hitungan yang kayak gimana yang kita harapkan. Karena dengan hal seperti itu ya pastinya gimana kita menempatkan diri, nah itulah yang paling penting. Kalau misalkan kamu kesualian, kamu butuh berhitung gitu kan. Tapi untuk menjadikan ibaratnya sesuatu hal melakukan kebaikan, kamu nggak perlu hitung-hitungan, iya. Tetapi kamu juga perlu menyadari bahwa kamu juga manusia dan punya yang namanya keterbatasan badan, keterbatasan yang namanya pikiran ya, hal-hal seperti itu. Dimana ya kita masih tubuh fisik gitu kan, kalau capek ya istirahat teman-teman ya. Jangan memaksakan sesuatu hal yang di luar dari kapasitasnya kamu. Lihat apa yang kamu kerjakan ini sesuai nggak sih gitu. Jadi ada kalanya kamu juga mesti belajar untuk menghargai diri. Ini sebabnya penting banget di tahun ini buat kalian belajar untuk lebih apa adanya ya, menghargai setiap proses yang terjadi. Nggak sebentar A sebentar B, tapi kamu nggak ngukur badannya kamu sendiri, nggak ngukur kemampuannya kamu, ini juga jangan ya. Lalu untuk kalian semua ya, potensi-potensi tahun ini yang gantung-gantung perlu ditegesin, ini juga perlu ya teman-teman ya, seperti itu. Lalu kalau kita lihat sepanjang tahun ini juga ada rezeki-rezeki yang mengalir ya, ada bantuan juga dari orang yang mungkin nggak disangka-sangka juga ya. Tapi ya itu dia tadi ya, perlu banget yang namanya kamu peduli sama diri ya. Jadi bagi waktu dengan baik teman-teman. Oke ya, ini adalah untuk secara overall di tahun ini ya, seperti ini kurang lebihnya. Sekarang kita lihat di kuartal yang pertama ya. Kuartal yang pertama untuk deck yang kalian pilih yang ini ya. Kita lihat the blue one, the falling leaf, trip by the window. Oke. Sama dengan tahun bacaan overall tahun ini ya teman-teman ya. Untuk deck ini ya, kuartal yang pertama ini masih diisi ya, dikuasai dengan hal yang banyak harus dilakukan gitu ya. Tapi ingat untuk bisa menyelesaikan satu persatu teman-teman ya, jangan sampai yang diselesain banyak tapi nggak kelar semua gitu. Justru yang prioritas malah nggak kelar-kelar ya, seperti ini. Jadi ya, potensi bosan ada, jenuh juga ada gitu. Cuman ya diatasi karena segala sesuatu hal itu balik lagi ke diri sendiri ya kan. Kalau diri sendirinya kita gak mampu mengatasi hal yang kecil ya, gimana nanti dipercayakan hal yang besar gitu. Prioritaskan terlebih dahulu hal-hal yang penting untuk diprioritaskan teman-teman ya. Yang perlu untuk kerjakan dulu, yang masih bisa dipending yang kedua, yang ketiga sebagai prior kedua, prior yang ketiga ya, seperti itu. Lalu juga perhatikan baik-baik di kuartal yang pertama ini komunikasinya kamu ya. Hati-hati dengan hal-hal yang sifatnya ilusi, hati-hati dengan hal-hal yang sifatnya mungkin sesaat, semu ya, yang enggak nyata atau enggak real ya, seperti itu. Karena salah komunikasi sedikit aja di kuartal pertama ini bisa jadi berantakan teman-teman ya. Yang awalnya mungkin kamu mengharapkan indah ya, ternyata malah jadi berantakan, malah jadi sangat buruk karena komunikasi yang juga sangat buruk ya. Perjalanan ada ya potensi, atau kedatangan seseorang dari jauh juga ada potensinya di sana ya, seperti itu. Buat kalian perluas pergaulan ini juga penting banget ya. Perluas pergaulan supaya apa? Supaya nggak di satu kotak gitu aja ya. Banyak berteman, buka diri supaya lingkup pergaulannya kalian luas, nggak di sana-sana aja ya, seperti itu. Dan lakukan hal-hal yang kreatif yuk teman-teman buat kesehatan kalian ya, supaya
nggak gampang bosen, nggak gampang jenuh ya. Jadi kalau misalkan olahraga gitu-gitu aja gitu kan, kalian pasti bosen juga gitu kan, atau jenuh juga gitu. Jadi jaga kesehatan, lakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan ya teman-teman ya, sambil berolahraga. Jadi dibalik gitu kan. Ya, yang kreatif juga ya untuk keuangannya kamu di kuartal yang pertama ini. Jangan taunya itu aja terus kamu nggak mau berkembang gitu loh teman-teman ya. Lakukan hal-hal yang kreatif ya, supaya kalau kita bilang segala kesempatan itu kalau kita nggak buka sendiri juga nggak akan terlihat teman-teman ya. Jadi coba beradaptasi, lakukan hal-hal yang kreatif ya, supaya apa ya, syukur-syukur bisa menghasilkan ya sebagai tambahan kan ya, lumayan teman-teman. Seperti itu. Lalu buat kalian yang berpasangan ya, kalau kita lihat ya, setiap orang itu pasti mau yang terbaik dong ya buat pasangan. Aku pasti mau terbaik buat kamu, kamu juga pasti mau yang terbaik buat aku. Cuman sayangnya kadang-kadang terbaik itu versinya macam-macam teman-teman ya. Kadangkala kita sendiri ya punya persepsi sendiri di otak atau kepala kita masing-masing. Yang repotnya atau celakanya adalah kita tidak saling melibatkan. Nah, esensi dari berpasangan adalah sebenarnya saling melibatkan gitu. Kalau nggak saling melibatkan, ngapain berpasangan gitu kan, mendingan sendiri-sendiri. Nah, malah jadi complicated gitu. Karena apa? Karena mengundang pemikiran yang macam-macam gitu kalau sibuk dengan pikirannya masing-masing ya, seperti itu. Lalu kalau dilihat di sini juga, hati-hati dengan negatif thinkingan yang ada di pikiran ya teman-teman ya. Karena apa yang kita sangka sama ini mungkin gak baik, ternyata bisa jadi itu adalah yang baik. Hati-hati juga ya, orang yang kelihatannya baik ya belum tentu juga teman-teman ya kelihatan yang kayak begitu ya. Ada kalanya mungkin terjadi segala sesuatunya kebalikan dari semua ketakutannya kamu ya, seperti ini. Jadi ya tidak perlu terlalu overthinking, padahal secara realitasnya itu jauh gitu loh teman-teman ya. Lihat aja yang secara nyata itu seperti apa. Oke ya, ini adalah secara di kuartal yang pertama ya buat kamu ya. Kurang lebih akan seperti ini. Lalu kita bakalan lihat untuk di kuartal yang kedua ya. Kuartal yang kedua kita lihat ada apa nih. Kuartal yang kedua ada illusion di sini. Kalau kita lihat ya, hal-hal yang berkaitan dengan keuangan ada aja teman-teman ya. Ada aja hal-hal yang masuk gitu ya, pemasukan yang didapatkan tuh ada aja gitu. Jadi ya nggak perlu khawatir. Hanya yang perlu dikhawatirkan adalah apa sih? Ya, angan-angan yang terlalu berlebihan yang di luar dari kapasitasnya kamu. Nah, ini yang bakalan bikin runyem masalah teman-teman ya. Seperti itu. Jadi nggak perlu yang namanya terlalu ya melambai-lambai di udara gitu kan ya, pikirannya kalian tapi secara kenyataan nggak ada. Mendingan lihat secara nyata itu ada seperti apa ya. Jadi yang nyata disesuaikan gitu, jangan terlalu berlebihan. Ingat, punya cita-cita tuh bagus teman-teman, tapi kalau yang di luar dari kapasitas, angan-angan akhirnya bakalan jadi apalagi tanpa dilakukan gitu. Ya, buat kalian-kalian yang dikorbankan di satu situasi yang tidak jelas, hayu ya, move on, hayu ya teman-teman ya. Ini di kuartal yang kedua kamu juga mesti melihat ya ke kesehatan. Jangan dilihat kayak baik-baik aja. Kalau memang nggak enak gitu kan ya, badannya memang nggak nyaman ya, jangan dipaksa gitu ya, seperti itu. Menunda masalah juga nggak akan menyelesaikan apa-apa. Di kuartal yang kedua kalau ada masalah sikat ya, begitu ada muncul nih gitu kan ya, masalah-masalah yang mungkin hadir, mungkin muncul ya, atasi segala sesuatunya dengan baik teman-teman ya. Jangan sampai ditunda, ditumpuk akhirnya nggak kelar semuanya ya masalahnya. Seperti itu. Hati-hati dengan ilusi-ilusi yang ada di pikirannya kamu ya untuk di kuartal yang kedua ini. Beberapa mimpi-mimpi mungkin jadi nyata, beberapa mimpi-mimpi mungkin hanya jadi mimpi ya. Mungkin hal-hal itu membuat kamu kecewa atau membuat kamu seperti apa, tapi ingat bahwa segala sesuatu itu pasti ada jalannya teman-teman ya. Jadi kalaupun kamu kehilangan yang sekarang ini, kamu akan mendapatkan yang terbaik, begitu ya. Ada satu kartu di mana kelihatan ada jalan lain yang kamu tempuh ya, seperti itu.
Oke, ini seputaran kuartal yang kedua ya teman-teman. Sekarang kita bakal lihat untuk yang kuartal ketiga ya. Kuartal yang ketiga kita lihat di sini. Kuartal yang ketiga ada expression, which is kalau misalkan kita lihat secara expression ada hal-hal yang mungkin susah diungkapkan ya. Susah diungkapkan, susah jadi diri sendiri di kuartal yang ketiga ini. Tapi ya bisa diatasi gak sih Kak? Bisa dong gitu kan. Belajar yuk apa adanya gitu ya. Kalau ada bilang ada gitu kan. Kalau susah bilang susah. Kalau punya bilang punya. Kalau gak ada bilang gak ada gitu. Apa adanya. Gak perlu yang namanya kamu sibuk memikirkan hal-hal yang di luar diri. Menjaga perasaannya orang lain tapi kamu gak menjaga perasaannya kamu sendiri. That's called egois teman-teman ya. Itu egois banget gitu ya. Kamu yang mungkin selama ini terlalu banget gak enakan, sungkanan dan sebagainya, tapi kamu mengorbankan diri kamu sendiri, itu yang dikatakan juga egois teman-teman ya, bukan hanya sebaliknya gitu ya. Kemungkinan di kuartal ketiga ini ada potensi-potensi tertekan, merasa terdominasi, gak bisa jadi diri sendiri ya, susah berekspresi dan harus bertanggung jawab ya, karena banyak sekali mungkin hal-hal yang terjadi di luar dari kayak kayak prediksi gitu ya teman-teman ya, dan itu sungguh sangat mengecewakan. Tapi tergantung lagi kita balik ya, mau dibawa seperti apa dan kayak gimana hidupnya kita, itu tergantung dari bagaimana persepsinya kita ya, seperti itu. So untuk kalian-kalian ya, ini mumpung sudah tahu nih gitu kan apa yang di kuartal 3, potensi-potensi apa yang mungkin muncul ya. Ya ini yang diatasi teman-teman. Lalu untuk kesehatan ya, problem-problem yang berkaitan dengan tenggorokan ya, batuk ya, sariawan ya, apapun ya teman-teman, dada sesak dan sebagainya, hal-hal yang berkaitan dengan ekspresi teman-teman ya, ini patut yang namanya lebih di kayak concern di sana lah ya, seperti itu. Jujur apa adanya buat keuangan kamu. Kalau emang ada, balik lagi ya, katakan ada. Kalau emang nggak ada ya bilang nggak ada. Jangan sampai kamu membebani diri kamu sendiri ya, dan setelah itu kamu menderita sendiri gitu loh teman-teman. Janganlah. Dan in relationship, belajar lebih apa adanya ya di satu hubungan. Kalau memang buat kalian yang masih terjebak di hubungan yang gak bisa diekspresikan, dalam artian mungkin pasangannya orang atau pacarnya orang ataupun siapapun ya, hati-hati teman-teman ya. Jangan berharap bahagia kalau mulainya aja udah, startingnya aja udah belok gitu loh ya, seperti itu. Jadi ya, beban itu kita yang buat sendiri gitu kan. Kamu mau terbeban seperti apa, itu juga keputusannya kamu, right? Dan ada potensi-potensi bahwa tidak akan semengerikan itu juga ya kuartal ketiganya kamu, karena ada bantuan-bantuan juga dari orang-orang dekatnya kamu ya, yang mungkin selama ini kayak cuek, gak peduli, tapi ternyata peduli loh, ternyata ngebantu juga loh teman-teman ya, seperti itu. Oke ya, ini adalah kuartal ketiganya kamu dari deck yang kedua teman-teman. Nah sekarang kita bakalan menuju ke deck yang ketiga ya. Deck yang ketiga akan seperti apa, kita lihat. Izinkan mungkin bisa mendengarkan cerita menangis. Alright. Secara overall ya di tahun ini ya quiet, aman ya teman-teman ya. Paling
paling ya problem-problem yang berkaitan dengan orang-orang sekitar. Dalam artian gini, kita tuh nggak bisa ya ngarepin orang tuh suka semua sama kita gitu loh. Kadang-kadang pasti adalah ya cerita-cerita yang ngomongin kita di belakang, yang nggak enakan sama kita, yang crash, yang slack sama kita, pasti ada teman-teman ya. Jadi ya nggak apa-apa aja ya. Kenapa gitu? Kenapa? Barangkali kamu terlalu memaksakan ya segala sesuatu hal ya di tahun ini ya, tahun yang baik banget buat apa? Menyadari bahwa tiap-tiap manusia itu sendiri-sendiri, punya yang namanya keterbatasan, punya yang namanya perbedaan, teman-teman ya. Rather than kita push mereka gitu kan untuk menjadi atau mengikuti kita ya seperti apa, lebih baik ya belajar untuk beradaptasi ya dan tidak memaksakan kehendak sama orang lain. Ya, seperti itu. Belajar mendengarkan juga mungkin menjadi sebuah awal yang baik untuk mengarungi tahun ini, teman-teman ya, supaya apa? Supaya lebih harmonis. Tapi jangan terjebak. Bukan berarti kamu lalu nggak bisa jadi diri sendiri ya, itu juga salah teman-teman ya. Tetap bisa jadi diri sendiri ya, tetapi tetap bisa juga membuka diri dengan mendengarkan, karena siapa tahu dengan mendengarkan ya wawasannya kita, lalu juga pilihan-pilihannya kita juga akan lebih baik ya, seperti itu kurang lebihnya. Lalu segala sesuatu pasti ada kan ya masanya, apalagi kalau misalkan kita bicara tentang manusia ya, manusia punya keterbatasan ya, melakukan segala sesuatu hal itu, apalagi kalau misalkan kita yang inginkan ya teman-teman, kita pasti bersemangat banget, kita pasti ini dan itu gitu. Tapi ya balik lagi fleksibel ya, fleksibel menyadari bahwa tubuhnya kita tuh punya keterbatasan ya, segala sesuatunya itu terbatas ya teman-teman ya. Walaupun kita bicara dengan konteks yang lain bahwa pikiran ya tidak terbatas ya, bahwa segala sesuatu kalau kita latihan kita apa nggak ada yang nggak mungkin iya, tapi tetap namanya juga manusia gitu kan ya, ada masa dimana ada batasnya gitu ya. Lalu juga punya keinginan bagus, tapi kalau keinginan itu cuman dilihat doang gitu kan ya, ya cuman diawang-awang doang gitu. Jangan terlalu idealis teman-teman ya. Punya mimpi boleh, tapi kamu juga mesti melihat secara kenyataan seperti apa. Lakukan apa yang memang kamu ingin lakukan, tapi juga diukur ya, apakah pada saat ini kita bisa melakukan hal tersebut gitu ya, seperti itu. Oke, lalu juga buat kalian di tahun ini juga diingetin buat berani move on gitu kan. Untuk yang nggak serius nggak usah lah gitu kan ya. Move on ke hal yang serius aja yuk ya teman-teman ya, seperti itu. Lalu kalau kita lihat buat kalian yang mungkin punya ikatan-ikatan yang gak jelas dengan seseorang, hindari deh ya terus menerus hubungan-hubungan yang ikatannya tuh bener-bener gak jelas banget teman-teman ya. Fokus aja sama apa yang memang yang jelas-jelas aja deh di tahun ini gitu. Jadi kalau ada yang potensi-potensi mulai gantung dan sebagainya, lebih baik enggak ya, leave it ya, seperti itu. Ada beberapa hal mungkin kamu perjuangkan di awal ya, dan pada akhirnya bisa diterima ya di lingkungan kamu dan sebagainya. Mungkin awal-awalnya akan bikin jadi galau dan sebagainya, tapi end up-nya akan jadi baik sih ya. Oke, ini deck yang ketiga teman-teman, secara overall ya akan kurang lebihnya ya seperti ini. Nah, kita bakalan lihat untuk secara di kuartal yang pertama teman-teman ya. Kuartal yang pertama akan seperti apa? Izinkan ku lukis senja. Oke. Balik lagi kita bicara tentang egois ya. Maksain sesuatu hal ya, itu juga egois teman-teman ya. Nggak semua orang itu bisa gitu ya kita kontrol atau memberikan kontrol hidupnya ke kita, atau sebaliknya pun juga seperti itu. Itu yang dinamakan ego ya, ego untuk menguasai ya. Bahkan kalau misalkan kita mengorbankan diri kita sendiri aja, itu juga ego loh teman-teman ya, itu juga egonya kita. Jadi di kuartal pertama ini belajar untuk melepaskan ego itu penting banget. Lalu juga nggak gampang untuk terbawa emosi juga disarankan teman-teman ya, dan jangan maksa deh gitu, tahu kapasitas diri ya. Masih sangat relevan ya, konsisten sekali dengan bacaan overall ya tahun ini teman-teman. Jadi
pembuktian diri ya itu akan menghancurkan ya kalau kamu lakukan di kuartal pertama ini. Nggak perlu sih sebenarnya, kita nggak perlu membuktikan apa-apa kepada siapa-siapa karena itu nggak penting juga gitu ya. Percaya satu hal deh teman-teman, kalau kita baiknya kayak apa, itu akan selalu ada cerita-cerita juga minusnya gitu ya. Kita minusnya kayak apa, itu kan selalu ada juga orang yang juga masih melihat sisi baiknya kita. Jadi ya mau baik mau nggak baik di hadapannya orang, ceritanya orang itu akan selalu ada terus gitu. Nah kalau misalkan kita sibuk dengan pembuktian, sibuk dengan penerimaannya orang lain ya, yang ada kita nggak kemana-mana, hidupnya di sana-sana aja ya, seperti itu. Ya, ini nggak perlu lah ya sampai berjuang yang segitunya untuk bisa diterima di satu hal atau seseorang itu ya. Lalu hal yang kamu inginkan di kuartal pertama ini bakalan terwujud nih, ada potensi-potensi ke sana ya, ada potensi segala sesuatu hal bakalan jadi oke ya kalau kamu melakukan suatu tindakan. Kalau kamu diam aja mah enggak ya, seperti itu. Lalu diingetin ya untuk mandiri, menabung juga diingetin ya, berbagi juga diingetin juga di kuartal pertama ini teman-teman. Dan ya di relationship diingetin buat mendengarkan ya, belajar untuk saling mendengarkan karena itu penting banget loh teman-teman ya. Ketika kamu yang ngomong gitu ya, kecuali kalau misalkan kamu pekerjaannya DJ gitu ya di radio atau kayak apalah gitu ya teman-teman, atau penyiar atau ini kan satu arah gitu ya teman-teman, kamu ngomongnya sama tembok doang ya. Ya seperti itu baru gitu ya, you need to listen yourself gitu kan. Tapi kalau misalkan kamu berpasangan dengan seseorang ya, sebaiknya belajar untuk saling mendengarkan. Sometimes you need to just keep silent, yang aktif hanya telinganya aja, mendengarkan dan fokus ya teman-teman ya, tanpa tangannya memegang handphone gitu ya. Seperti itu. Nah untuk kalian yang terjebak di complicated relationship ya, hati-hati juga ya, jangan terjebak di cinta-cinta yang banyak gitu ya, hubungan cinta yang banyak sekaligus teman-teman. Apalagi kalau kita lihat di sini ya, potensi di kuartal pertama ini yang memperhatikan kamu ini cukup banyak teman-teman. Seperti itu. Nah ya, pembuktian diri tadi kita udah bahas juga ya, dan semoga di kuartal pertama ini ya quiet, aman dan lancar ya. Oke, ini untuk yang kuartal pertama. Sekarang kita menuju ke kuartal yang kedua. Kuartal yang kedua ini akan didominasi atau diisi dengan hal-hal yang kaitannya dengan keluarga. Harta yang paling berharga gitu kan ya. Katanya keluarga ya kan. Nah keluarga nih teman-teman ya, ada problem-problem atau berita-berita yang baik ataupun kurang baik juga dominasinya dari keluarga. Tapi ini sih lebih ke pemahaman-pemahaman yang didapetin juga yang bagus-bagus ya teman-teman. Walaupun juga ada cerita-cerita juga mesti memulai lagi, mesti bangkit lagi ya, seperti itu. Cerita tentang keluarga ini memang ragamnya banyak ya, karena orang yang bisa mempengaruhi kita ya secara emosional adalah orang yang dekat dengan kita. Salah satunya adalah keluarga. Seperti itu. Jadi tetap fokus ya, penting di kuartal yang kedua ini ya, diingetin buat fokus, kuasai diri, kuasai perasaan ya. Ingat tidak perlu terbeban ya. Keluarga itu sebenarnya adalah orang yang paling ngerti ya, paling kudu ngerti dan sebagainya. Tapi ya kadang-kadang kita nggak bisa meminta pengertian, itu nggak bisa. Nah tapi ya belajar merespon yang tepat ini akan menghasilkan suatu respon yang tepat pula ya, seperti itu. Nah jaga seputar perut, kaki, tangan ya di kuartal kedua ini teman-teman. Olahraga jangan lupa ya, jangan lupa bahagia juga kuartal yang kedua. Lalu buat keuangannya kamu juga kudu berusaha juga ya, walaupun mungkin banyak keberuntungan yang kamu dapatkan teman-teman. Ingat untuk tidak menghambur-hamburkan uang untuk hal yang gak diperlukan, apalagi kalau misalkan ikut-ikutan tren ya, nanti naik turun fluktuatif gitu. Jaga komitmen juga oke ya. Ini kuartal kedua ini juga ada kemungkinan atau potensi memulai lagi sesuatu hal yang baru ya, seperti itu.
TP tidak diperbolehkan atau tidak disarankan kalau kamu sudah punya pasangan ya teman-teman. Nah, dari keluarga ya, kabar-kabar bisa jadi kesuksesan, kebahagiaan, kesembuhan, kelahiran, kesuksesan, keberhasilan, ya ada semua. Atau reverse-nya juga ada ya, kurang baik lah, kabar-kabar gitu juga ada ya. Kurang lebih seperti ini. Kita bakalan lihat untuk kuartal ketiga ya, kuartal yang ketiga. Ada acceptance, drama. Okay. Well, kuartal yang ketiga ini cukup diwarnai dengan banyak drama ini. Menyebabkan beberapa mungkin mesti berjuang ya teman-teman ya. Tapi ya diingatin buat nggak kehilangan mimpi, nggak kehilangan harapannya kamu ya. Tetap semangat teman-teman ya, karena kalau kita down yang bisa membangkitkan ya diri kita sendiri gitu teman-teman ya. Jadi ayo mulai bangkit ya. Buat kalian yang mungkin di kuartal ketiga ini sedang kehilangan arah hidup dan tujuan hidup, tetap semangat teman-teman ya. Tetap semangat, karena yang bisa bikin semangat ya kita sendiri ya. Ada willpower ya, mungkin gak gampang tapi bisa diselesaikan dengan baik as long as kamu punya keyakinan yang kuat ya. Karena peluang-peluang dan kesempatan itu pasti ada teman-teman, hanya tinggal kamu tuh berani apa enggak ya, seperti itu. Lalu jaga kesehatan nih tetap ya, sesuai dengan porsinya kamu. Jangan gampang tergoda-goda kesenangan sesaat yang pada akhirnya bakalan jadi rugi ya, rugi di badan, rugi di waktu ya, segala sesuatu seperti itu. Nah, terbuka jadi diri sendiri, apalagi kalau kita bicara mengenai keluarga, mengenai orang dekatnya kita teman-teman. Gak perlu main drama gitu, lebih apa adanya. Kalau pasangan, orang dekat, orang sekitarnya kita main drama ya, kita ambil waktu sejenak aja gitu kan ya, mundur dulu aja deh gitu ya, supaya apa nggak terjebak di dalamnya. Terbuka dan jadi diri sendiri, karena kalau kita lihat ya, relasi dengan seseorang kita bangun itu kan kita pasti ngarepnya langgeng ya, lama ya, nggak mau yang namanya cuman sehari 2 hari kan ya, kepinginnya ya yang langgeng gitu. Jadi kalau misalkan kita jalanin terus-terusan sempurnanya kita ya, yang diperlihatkan ini bakalan sangat melelahkan ya buat kamu ya, buat dia juga gitu, buat mereka semua yang ada di sekitarnya kamu ya. Jadi ayo lebih bebas, bisa jadi diri sendiri juga teman-teman ya, apa adanya, belajar untuk menerima diri ya. Ini bakalan oke juga sih ya. Peluang-peluang, kesempatan ada, tapi kamu kudu berjuang nih teman-teman. Artinya mungkin gak semulus yang kamu bayangkan, tapi bisa didapatkan. Oke ya. Ini adalah kuartal yang ketiga ya, di deck yang ketiga. Semoga untuk tahun ini bisa kalian lalui dengan baik, apapun pilihan deck kalian ya, ataupun apapun pilihan hidupnya kalian di tahun ini teman-teman ya. Dan tentunya Oracle Card Indonesia juga bakalan tetap setia nemenin kalian di tahun-tahun ini, tahun-tahun depan, tahun depannya lagi ya. Kalau kita diberikan peluang-peluang dan kesempatan, masih diberikan kesehatan ya, umur yang juga panjang, amin ya, kita bakalan tetap ketemu lagi teman-teman. Tetap semangat ya ngadepin hidup ini ya. Setiap tahun-tahun yang terbaik ya dalam hidupnya kamu ya, itu diputuskan dari orang-orang yang mau memutuskan untuk berubah ke arah yang jauh lebih baik. Barengan sama Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Soul Story, dan juga Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Hayo, mari yuk kita berubah ke arah yang jauh lebih baik setiap tahunnya. Kita jumpa lagi teman-teman ya di next year ya, tahun depan, dan selamat menempuh hidup yang jauh lebih luar biasa di setiap tahunnya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye. Have a great year. Bye-bye.